Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan jenis sertifikat tanah yang berlaku di Indonesia. Karena memang ada beberapa jenis sertifikat tanah yang perlu teman-teman ketahui supaya teman-teman saat membeli tanah atau rumah baru itu paham ya, jangan sampai salah. Karena untuk masalah sertifikat tanah ini masalah yang sangat penting sekali teman-teman, jangan sampai salah gitu ya, karena ini uang besar juga ya kalau berkaitan dengan tanah. Jadi teman-teman harus paham. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sertifikat tanah, tentang pengertiannya, fungsinya, dan jenisnya ya, apa aja yang berlaku di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, sertifikat tanah itu adalah bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan yang diakui dalam hukum Indonesia. Dan sertifikat tanah dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dan juga diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN ya teman-teman ya. Kemudian untuk sertifikat tanah ini berfungsi sebagai surat tanda bukti yang berisi tentang data fisik dan juga yuridis suatu lahan. Nah, sepanjang data fisik dan yuridisnya sesuai dengan surat ukur dan buku tanah, maka sertifikat tanah tersebut dinyatakan sah gitu. Jadi kalau nggak sama isinya, maka itu nggak sah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli tanah, dicek dulu tuh yang benar-benar, di cross check juga di lapangan. Jangan-jangan ukurannya salah atau jangan-jangan malah lokasinya nggak benar gitu ya. Jadi kita cek dulu. Kemudian jika teman-teman membeli tanah atau rumah, maka teman-teman harus melakukan pendaftaran tanah atau balik nama sertifikat demi mendapatkan kepastian hukum ya. Untuk tujuan pendaftaran tanah tertuang dalam pasal 3 PP nomor 24 tahun 1997 diantaranya ya. Untuk mendaftarkan tanah itu, balik namanya tujuannya adalah untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak lain yang terdaftar agar membuktikan dirinya sebagai pemegang bersangkutan. Yang kedua adalah untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar mudah memperoleh data yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, untuk penyajian data atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan juga daftar nama di kantor pertanahan. Kemudian yang keempat, agar terselenggaranya tertib administrasi pertanahan seperti kayak pajak dan lain sebagainya gitu, perlu juga ini ya teman-teman, supaya teman-teman bayar pajaknya lebih gampang, tanahnya udah terdaftar seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke jenis-jenis sertifikat tanah. Merujuk pada UU PA dan PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, sertifikat tanah terdiri dari berbagai jenis. Nah, serta dapat dikelompokkan berdasarkan hak kepemilikannya. Jadi ini berdasarkan hak kepemilikannya ya teman-teman. Yang pertama adalah sertifikat hak milik atau SHM. SHM merupakan jenis sertifikat tanah dengan kedudukan tertinggi yang diakui hukum Indonesia. Maka itu, SHM wajib dimiliki oleh setiap pemilik properti baik tanah maupun rumah. Dan kepemilikan properti berstatus SHM membuat pemilik tanah dan juga bangunan mempunyai hak penuh untuk mengelola serta memanfaatkan lahan tersebut ya teman-teman ya. SHM adalah sebuah dokumen yang mampu membuktikan hak kepemilikan seseorang atas properti tersebut. Dengan adanya SHM, properti yang dimiliki tidak dapat diklaim oleh pihak lain sehingga membuat pemiliknya bisa terbebas dari masalah legalitas maupun sengketa. Jangan sampai tanah kita diakui orang lain ya teman-teman, karena kita nggak punya sertifikat tanahnya, nggak punya status hak miliknya.
SHM tidak terikat batas waktu dan dapat diwariskan secara turun-temurun. Dokumen ini juga dapat dijadikan jaminan utang ke lembaga keuangan resmi seperti perbankan. Dan karena fungsinya yang sangat vital, tidak heran kalau banyak orang tertarik membeli hunian dengan sertifikat hak milik ya teman-teman. Kemudian seperti yang telah saya sebutkan tadi, sertifikat hak milik merupakan dokumen legalitas yang menjadi bukti kepemilikan tertinggi dan terkuat atas suatu lahan. Maka dari itu ya teman-teman, ketika teman-teman berniat membeli rumah dijual atau tanah dijual, ada baiknya untuk membeli properti yang legalitasnya sudah berstatus SHM. Tujuannya agar teman-teman tidak perlu melakukan konversi hak atas properti tersebut. Jadi dalam proses pengurusan legalitasnya, teman-teman cukup melakukan balik nama sertifikat tanah tersebut. SHM diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN melalui pejabat pembuat akta tanah, dan di dalam SHM termuat sejumlah data pemilik dan yuridis atas tanah atau bangunan tersebut. Nah, diantaranya itu di sana ada nama pemilik, luas tanah, lokasi, gambar bentuk tanahnya, kemudian nama objek atau tetangga pemilik tanah yang berbatasan langsung, kemudian tanggal penetapan sertifikat, dan juga ada nama dan tanda tangan pejabat yang bertugas, dan yang terakhir ada stempel sebagai bukti keabsahan sertifikat itu. Dan patut diketahui ya teman-teman, SHM hanya dapat dimiliki oleh perorangan berstatus warga negara Indonesia. Karena itu dokumen legalitas ini tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing gitu ya, hanya untuk orang Indonesia. Dan apabila warga negara asing yang memiliki properti berstatus hak milik dengan SHM, maka wajib untuk melepaskan hak milik dalam jangka waktu 1 tahun gitu. Jadi orang asing nggak boleh memiliki tanah di Indonesia ya teman-teman, kecuali menikah dengan orang Indonesia. Harus jadi bisa atas nama pasangannya gitu ya. Properti berstatus SHM pun memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya memberikan kewenangan untuk segala macam keperluan dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Hak milik atas tanah berlangsung selama pemiliknya masih hidup ya. Jadi selama orang yang masih hidup ini masih tetap jadi hak milik kita gitu. SHM memiliki keleluasaan untuk melanjutkan hak milik kepada ahli waris selama memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan perundang-undangan. Jadi ini kita bisa mewariskan, misalnya saya wariskan ke anak cucu saya gitu ya. Kemudian memiliki kedudukan dan keleluasaan yang lebih tinggi dibandingkan hak guna usaha atau HGU dan juga hak guna bangunan atau HGB. Terus kelebihan yang terakhir adalah dapat diperjualbelikan, disewakan, diwariskan, digadaikan sementara dan dijadikan jaminan peminjaman dana ke bank. Jadi kalau kita sudah memiliki sertifikat SHM ini kayak dewa banget ya teman-teman. Jadi kita bebas melakukan apa aja, bisa digadaikan ke bank, bisa buat pinjam uang gitu ya. Jadi aman kalau udah sertifikatnya sertifikat hak milik. Oke, kita lanjutkan ke sertifikat hak guna usaha atau HGU. Hak guna usaha atau HGU adalah jenis hak atas tanah yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk mengusahakan lahan yang dikuasai oleh negara demi keperluan pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Biasanya tanah yang diberikan HGU berstatus tanah negara. Pemberian HGU tidak dilakukan sembarangan ya teman-teman, ada banyak aturan mainnya termasuk soal batas minimal dan batas maksimal luasan tanah yang bisa diberikan hak ini. Merujuk di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA nomor 5 tahun 1960, luas minimal lahan HGU yang diberikan kepada perorangan adalah 5 hektar. Sementara luas maksimalnya adalah mencapai 25 hektar. Namun, negara juga mengizinkan kepemilikan lahan berstatus HGU di atas 25 hektar. Hanya saja teman-teman harus menggunakan investasi modal layak dan juga teknik perusahaan baik sesuai perkembangan zaman. Dan selain luas tanah, ada pula aturan dan ketentuan jenis tanah yang diberikan HGU ya teman-teman, yaitu tanah negara kategori hutan produksi untuk dialihkan menjadi perkebunan dan juga lainnya. Kemudian, siapa pihak yang boleh memiliki hak guna usaha? Nah,
Tanah HGU tidak diberikan kepada sembarang pihak ya teman-teman. Ketentuannya telah diatur berdasarkan hukum yang jelas di dalam perundang-undangan. HGU hanya diberikan kepada perorangan berstatus warga negara Indonesia atau WNI. Jadi kalau WNA nggak bisa ya teman-teman, atau badan hukum yang didirikan menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia. Jika badan hukum pemegang HGU sudah tidak memenuhi persyaratan di atas, maka wajib melepaskan dan mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain. Jadi kalau warga negara asing tidak bisa memiliki HGU ini ya teman-teman. HGU wajib dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu 1 tahun. Jika tidak, maka hak tersebut akan dihapuskan. Walaupun kita nggak mengalihkan, ya udah langsung dihapus gitu aja kalau kita orang asing ya. Kemudian kewajiban dan larangan bagi pemegang hak guna usaha. Nah, dasar hukum mengenai kewajiban pemegang HGU ini diatur dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996. Nah, isinya ada beberapa poin ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca selengkapnya, akan saya tulis di layar ya. Yang pertama adalah membayar uang sebagai pemasukan kepada negara. Ya pasti ya, kalau kita mau pakai tanahnya ya pasti kita harus bayar ya, karena itu bukan tanah kita. Kemudian melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Kemudian mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis. Nah, selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri supaya nanti videonya nggak kepanjangan ya. Kemudian ada pula larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemegang HGU, diatur dalam pasal 28 PP nomor 18 tahun 2021. Ketentuannya adalah yang pertama, menyerahkan pemanfaatan tanah HGU kepada pihak lain kecuali dalam hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Jadi kita nggak boleh sembarangan menyerahkan pemanfaatan HGU ini kepada pihak lain ya teman-teman. Atau malah mungkin jadi makelar atau calo gitu, nggak boleh banget ya. Mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan juga jalan air. Kemudian tidak boleh membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup, dan juga tidak boleh menelantarkan tanahnya. Dan tidak boleh juga mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya. Dalam areal hak guna usaha terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya. Dan juga teman-teman, hak guna usaha ini ternyata ada jangka waktunya loh ya. Patut diketahui, HGU terbatas jangka waktunya selama 25 tahun saja teman-teman. Namun untuk perusahaan atau badan usaha yang memerlukan waktu pengelolaan lebih lama, maka dapat diberikan jangka waktu penguasaan paling lama 35 tahun. Jadi dari 25 tahun dikasih ekstra 10 tahun jadi 35 tahun ya teman-teman. Artinya HGU dapat diberikan minimal selama 25 tahun dan maksimal 35 tahun. Apabila jangka waktu pengelolaan telah habis, pemegang hak atas tanah tersebut dapat mengajukan perpanjangan hingga paling lama 25 tahun. Nah, perpanjangan HGU dapat dilakukan apabila perorangan atau badan hukum yang diberikan hak ini dapat memenuhi sejumlah syarat. Seperti tanahnya masih diusahakan dengan keadaan, sifat, dan tujuan yang baik. Syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Pemegang HGU masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Nah, kemudian di pasal 31 ayat 2 dan pasal 35 ayat 2 Permen ATR 7 tahun 2017 mensyaratkan perpanjangan dan pembaharuan HGU lebih terperinci. Nah, pertama, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang HGU. Tanahnya masih dipergunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak bersangkutan. Dan masih banyak lagi, teman-teman juga nanti bisa baca selengkapnya jika teman-teman berminat untuk yang berhubungan dengan hak guna usaha ini. Penyebab terhapusnya HGU. Nah, ini perlu diketahui juga ya teman-teman. Hal lain yang perlu diketahui adalah sebab-sebab terhapusnya HGU. Merujuk pasal 34 UU PA, penghapusan HGU bisa terjadi karena hal-hal berikut ini teman-teman. Yang pertama, jangka waktu berakhir ya. Kalau jangka waktunya udah berakhir ya udah terhapus HGU-nya.
Kedua, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi atau melanggar ya. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. Haknya dicabut untuk kepentingan umum, tanahnya ditelantarkan, tanahnya musnah. Waduh, tanah yang musnah gimana sih cara memusnahkan tanah ya? Cara mengubah HGU ke HGB, ini banyak yang bertanya ya. Apakah mungkin hak guna usaha ini bisa ditingkatkan statusnya atau dikonversi menjadi hak milik? Nah, sayangnya HGU tidak bisa dikonversi menjadi hak milik ya teman-teman, sebab tanah yang diberikan HGU berstatus tanah milik negara. Jangan main-main ya, karena ini tanah negara. Seperti diketahui, SHM hanya diterbitkan pada tanah dengan status milik perorangan. Nah, meski begitu, status HGU dapat dikonversi menjadi hak guna bangunan dan hak pakai. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah ya teman-teman. Nah, namun perubahan tersebut juga baru bisa terjadi apabila telah memenuhi dua kondisi yang dipersyaratkan. Misalnya, tanah HGU digunakan untuk mendirikan bangunan yang menunjang kegiatan usaha atau terjadi revisi rencana tata ruang. Kemudian disebutkan dalam pasal 164 ada beberapa contoh bangunan di atas tanah HGU yang bisa diberikan dan diubah menjadi HGB atau hak pakai. Nah, jenis bangunan ini diantaranya seperti emplasmen, bangunan pabrik, gudang, tempat tinggal sementara karyawan, atau bangunan lainnya yang menunjang kegiatan usaha. Oke, kita lanjut ke yang ketiga adalah sertifikat hak pakai. Sertifikat hak pakai adalah dokumen legalitas yang memberikan hak bagi seseorang atau badan usaha untuk memanfaatkan tanah negara atau milik orang lain. Nah, tanah hak pakai sendiri dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun lembaga yang membutuhkan, asal penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan pihak-pihak yang mendapatkan hak pakai memiliki hak untuk mengembangkan tanah tersebut, baik membuat sebuah bangunan atau pengelolaannya sebagai lahan produksi. Jadi bebas ya teman-teman, gak hanya untuk pertanian peternakan saja. Sekilas pemahaman mengenai sertifikat hak milik mirip dengan hak guna bangunan ya teman-teman. Akan tetapi kedua jenis sertifikat tanah ini merupakan dokumen dua yang berbeda. Begitu pula dengan fungsi dan juga jenis hak yang terkandung di dalamnya. Nih, di sini saya akan bahas mengenai pengertian dan ketentuan hak pakai ya teman-teman. Pengertian hak pakai dijelaskan pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UPA. Dalam bait tersebut disebutkan bahwa hak pakai adalah hak menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang, memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Karena itu bisa disimpulkan bahwa sertifikat hak pakai adalah hak guna properti yang diberikan kepada pihak lain dengan tujuan dikembangkan, dibangun, dan sebagainya. Pemberian hak pakai terbatas jangka waktu ya teman-teman, sehingga orang yang menerimanya tidak bisa menguasai tanah tersebut secara penuh ya. Aturan mengenai jangka waktu pemanfaatan tanah negara dan tanah milik orang lain dengan hak pakai tercantum dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah atau PP nomor 40 tahun 1996. Disebutkan bahwa jangka waktu pemanfaatan hak pakai maksimal 25 tahun dan bisa diperpanjang lagi 20 tahun kalau milik negara. Nah, meski begitu, kepemilikan hak pakai dapat dicabut atau batal karena hukum dengan ketentuan sebagai berikut. Dibatalkan menteri atau pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan dan pemegang hak milik sebelum jangka waktu berakhir karena tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban pemegang hak pakai. Dan masih ada 2 poin lagi, teman-teman bisa baca sendiri, oke? Kemudian ada juga pertanyaan, apakah sertifikat hak pakai bisa menjadi hak milik? Meski berlaku dalam waktu yang cukup terbatas, nyatanya kita bisa merubah status properti hak pakai menjadi hak milik loh teman-teman. Namun ada beberapa syaratnya yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, pastikan properti tersebut layak ditingkatkan statusnya jadi hak milik. Berdasarkan keputusan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 98,
Status hak milik dapat diberikan atas tanah hak pakai yang dijadikan rumah tinggal milik perseorangan atau individu yang merupakan warga negara Indonesia dan memiliki luas 600 meter persegi atau kurang. Nah, di samping itu, pastikan juga status properti tersebut belum beralih hak ya teman-teman. Selanjutnya, peningkatan status hak pakai harus dilakukan sebelum jangka waktu penggunaan berakhir demi menghindari sengketa. Kemudian setelah syarat-syaratnya telah terpenuhi, teman-teman bisa mengajukan surat permohonan ke Badan Pertanahan Nasional setempat dengan membawa berkas-berkas. Dan ini nanti teman-teman bisa baca juga ya, dan akan saya jelaskan di video lain terpisah supaya video ini nggak kepanjangan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah sertifikat hak pengelolaan teman-teman atau HPL. Nah, HPL itu apa sih teman-teman? Hak pengelolaan atas tanah ini berbeda dengan hak atas tanah sebagaimana hak milik, hak guna, dan juga hak bangunan dan juga hak pakai ya teman-teman. Ini sangat berbeda. Pengertian hak pengelolaan adalah sebagian dari tanah negara yang kewenangan pelaksanaan hak menguasai negara yang dilimpahkan kepada pemegang HPL. Undang-Undang Pokok Agraria tak eksplisit mengatur tentang HPL, namun ketentuan HPL secara tersirat dapat ditemukan pada pasal 2 ayat 4 UU PA yang berbunyi, HMN tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat hukum adat sekedar diberlakukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut peraturan pemerintah. Nah, dari arti HPL di atas kita dapat menyimpulkan ya bahwa HPL ini punya tujuan, fungsi, dan syarat berbeda dengan jenis-jenis hak atas tanah lainnya. HPL tanah adalah sebuah kewenangan yang diberikan oleh negara kepada badan hukum tertentu untuk mengelola suatu lahan negara. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, ada beberapa jenis sertifikat tanah dan masing-masing mempunyai fungsi dan juga pengertian masing-masing ya. Jadi teman-teman jangan salah kalau teman-teman beli bangunan ataupun tanah, diperiksa dulu sertifikatnya itu apa gitu supaya teman-teman nantinya tidak kecewa gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin masih kurang paham atau masih belum jelas bisa langsung komen aja. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.